Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan dan pengawetan suhu tinggi. Ya. Jadi kita akan mengenal pengolahan, jenis teknik pengolahan apa yang menggunakan suhu tinggi. Jadi di mana kita ketahui kalau secara umum pengolahan suhu tinggi itu adalah pasteurisasi, sterilisasi, blanching. Tapi ternyata setelah diklasifikasi, pengolahan dengan panas atau suhu tinggi itu dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pemanasan dengan uap air atau air, kemudian pemanasan dengan udara panas, dan ketiga pemanasan dengan minyak panas, dan yang terakhir itu adalah pemanasan dengan energi radiasi. Nah, untuk pemanasan dengan uap air atau air itu ada beberapa teknik, ada blanching, ada pasteurization, ada sterilization, ada evaporasi, destilasi, dan ekstrusi. Serta pada pemanasan dengan udara panas yang membutuhkan udara panas seperti oven, ya, kemudian baking, roasting, kemudian lagi cabinet dryer itu menggunakan pemanasan dengan udara panas. Kemudian pemanasan dengan minyak panas menggoreng. Menggoreng itu ada dua jenis, ada deep frying dan pan frying. Untuk deep frying itu membutuhkan minyak yang cukup banyak, sedang pan frying itu dia tidak membutuhkan minyak yang banyak atau hanya membutuhkan minyak yang sedikit. Untuk deep frying itu contohnya produknya adalah seperti ayam fried chicken, kentang, yang hasil akhirnya produk tersebut menjadi teksturnya renyah. Itu membutuhkan minyak yang cukup banyak atau metode deep frying. Sedangkan kalau pan frying itu seperti menumis, kemudian lagi menggoreng telur, itu hanya membutuhkan minyak yang sedikit saja. Sedangkan pemanasan jenis yang lainnya adalah energi radiasi, yaitu dengan menggunakan infrared heating. Aplikasi panas itu fungsinya adalah untuk membunuh, menginaktifkan mikroorganisme yang akan menyebabkan kebusukan pangan dan berbahaya. Nah, di mana klasifikasi jenis pengolahan suhu tinggi itu berdasarkan dari suhu dan waktunya. Jenis-jenisnya ya, berdasarkan dari suhu dan waktunya. Nah, di sini ada suatu penelitian yang dilaksanakan oleh Eki dan kawan-kawan dengan judul suhu dan waktu mempengaruhi kadar karbohidrat serat kasar pada kukis tanah liat dan rumput dengan penambahan rumput laut merah. Dan dapat dilihat penelitian ini menggunakan rancangan perlakuan dengan 6 taraf perlakuan, 2 kali pengulangan. Taraf perlakuan itu ada 6 taraf. Taraf pertama suhu ya, 110 derajat Celcius selama 25 menit. Sampai taraf ke-6-nya adalah 130 derajat Celcius selama 30 menit. Dilakukan 2 kali pengulangan. Hasil penelitian yang pengaruh signifikan yaitu perbedaan suhu dan waktu pada kadar karbohidrat. Kemudian yang signifikan lagi kadar serat. Ya, ternyata simpul pada pembuatan cookies memberikan pengaruh yang signifikan pada kandungan gizi, karbohidrat, serta serat kasar pada cookies tanah liat tersebut. Tujuan utama dari pengolahan suhu tinggi adalah memperpanjang daya awet produk pangan serta meningkatkan keamanan selama disimpan. Contohnya seperti ubi kayu. Ubi kayu kalau diolah menjadi tapioka atau tepung singkong juga, dia akan menghasilkan produk dengan daya awet yang cukup panjang. Singkong dengan tapioka lebih awet yang mana? Kalau singkong dia selama 1 minggu disimpan di dalam suhu ruang, setelah 1 minggu dia akan mengalami kerusakan. Tapi kalau tapioka selama 1 tahun pun dia apabila dia tidak teroksidasi dengan adanya udara oksigen dia dalam kedap udara, dia akan baik-baik saja tapioka tersebut sih. Sehingga menandakan dengan cara pengeringan itu dapat pengeringan kan tapioka itu didapat dari mana? Dengan cara pengeringan
ubi kayu tersebut, sehingga disimpulkan dengan cara dikeringkan atau dengan cara pengolahan suhu tinggi dapat memperpanjang daya awet suatu produk pangan. Nah, mutu produk tersebut dipengaruhi dari mutu sensori, produknya, teksturnya, kemudian komponen yang tidak diperlukan. Jadi apabila pemanasan berlebih juga, itu akan mengakibatkan kerusakan komponen gizi dan penurunan mutu sensori. Dan di sini saya lihat ada pemanasan yang berlebihan mengakibatkan bawang goreng jadi mutung, sehingga mutu sensori seperti warnanya yang jadi tidak menarik lagi, rasanya menjadi pahit, sehingga menghasilkan penurunan mutu sensori dan kerusakan komponen gizi, karena kandungan gizi itu sebagian besar tidak tahan terhadap panas. Faktor-faktor yang harus diperhatikan pada pengolahan suhu tinggi, yang pertama, mikroorganisme. Faktor mikroorganisme sebagian besar itu juga tidak tahan terhadap panas, sehingga produk yang dihasilkan itu akan menjadi awet. Kemudian panas yang digunakan juga harus sedikit mungkin menurunkan nilai gizi. Semakin lama pemanasan, semakin banyak kandungan gizi yang hilang. Semakin sedikit waktu pemanasan yang dilakukan, maka semakin sedikit juga kandungan gizi yang dan memperhatikan juga faktor-faktor organoleptik. Kalau misalnya kita menggoreng dengan panas yang berlebihan sehingga akan menghasilkan warna yang menjadi, misalnya kita goreng nuggetnya dengan suhu yang cukup optimal, suhu tinggi dengan waktu yang cukup lama, apa yang akan dihasilkan? Yang akan dihasilkan adalah warnanya menjadi kelihatan, tekstur luarnya menjadi keras dan tekstur dalamnya lunak, belum matang. Dikarenakan apa? Suhu tinggi itu akan memerangkap terlebih dahulu yang di bagian luarnya, tekstur luarnya terlebih dahulu suatu produk, sehingga yang bagian dalamnya tidak menjadi matang. Jadi jangan menggunakan panas yang berlebihan. Berdasarkan kriteria suhu, waktu, tujuan pemanasan dengan proses thermal, itu pengolahan suhu tinggi dibagi dengan menggunakan uap air, itu dibagi beberapa macam. Itu ada blanching, pasteurisasi, ada sterilisasi. Ini adalah jenis-jenis metode pengolahan suhu tinggi yang sering digunakan. Blanching itu dengan cara pemanasan beberapa waktu, beberapa menit dengan suhunya di bawah 100 derajat Celcius. Contohnya seperti ini, blanching, merebus dalam waktu singkat 3-5 menit, tergantung dengan tekstur dari bahan pangan tersebut. Kalau misalnya daun ya di bawah 3 menit ya waktu blanchingnya. Kalau dia teksturnya keras, contohnya seperti brokoli atau kentang, dia lebih dari 5 menit untuk waktu blanchingnya. Apa sih blanching tersebut? Blanching itu merupakan suatu proses pra pengawetan yang fungsinya sebagai inaktivasi enzim atau mematikan enzim yang ada di dalam bahan pangan yang dilakukan pada suhu di bawah 100 derajat Celcius hanya beberapa menit. Ya. Dan blanching ini bukan merupakan metode utama pada saat pengolahan, karena merupakan suatu pra pengawetan atau pra pengolahan. Ya, contohnya kita mau bikin saus tomat, jadi tomatnya dilakukan blanching terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk memudahkan yang kita melepaskan kulit pada tomat tersebut. Nah, tujuan utama pada blanching adalah untuk menginaktifkan atau mematikan enzim pada bahan pangan tersebut, di mana di suatu bahan pangan itu memiliki enzim. Contohnya enzimnya adalah lipoksigenase, polifenolase, poligalakturinase, dan klorofilase, yang dimana enzim tersebut apabila tidak dimatikan akan menurunkan suatu mutu produk yang kita buat dan sensori dan gizi produk. Ini blanching. Tujuan blanching ini adalah cara pemblancingan ya. Dia direbus, dikukus, kemudian di oven. Itu adalah jenis-jenis dari blanching. Ya, ini seperti inilah contoh dari blanching tersebut. Tujuan blanching membersihkan baik kotoran, ya, otomatis akan mati
akan hilang kotoran atau akan mati mikroorganisme yang ada di dalam bahan pangan tersebut dengan adanya panas. Mengurangi jumlah mikroba, mengeluarkan atau menghilangkan gas-gas dari jaringan tanaman, melayukan, melunakkan jaringan tanaman, menghilangkan bau dan flavor yang tidak dikehendaki, menghilangkan lendir pada beberapa jenis sayuran, memperbaiki warna produk, antara lain memantapkan warna hijau pada sayur-sayuran. Faktor yang mempengaruhi waktu blanching itu adalah jenis sayur, ukuran, suhu, dan metode. Dengan ada 3 jenis metode blanching, itu ada steam, hot water blancher, dan microwave blancher. Jadi steam blancher itu seperti pengukusan seperti ini. Nah, dengan uap panas. Nah, untuk metode steam blancher ini pada bahan pangan yang berukuran kecil atau bahan pangan yang sudah dilakukan pemotongan terlebih dahulu. Sehingga kenapa harus dilakukan pengukusan atau di steam bukan menggunakan metode hot water blancher? Karena kalau yang kecil ini dia kandungan gizinya akan cepat hilang apabila dilakukan pengukusan. Jadi kalau yang direbus ini adalah bahan pangan yang utuh, yang belum dilakukan pemotongan, itu dilakukan metode blanchingnya dengan menggunakan direbus atau hot water blancher. Tapi kalau misalnya dia ukuran kecil atau jagung itu kan ada yang sudah dipipil, ada yang belum dipipil. Kalau yang sudah dipipil, blanchingnya dengan cara apa? Dengan cara steam blancher atau dengan cara pengukusan. Tapi kalau masih ada tongkolnya, dia menggunakan hot water blancher cara pemblanchingannya. Dan jenis yang terakhir adalah microwave blancher dengan cara menggunakan microwave. Ya, jadi nah, ini adalah efek suhu tinggi terhadap bahan pangan. Zat gizinya, mineral, vitamin yang larut air otomatis akan hilang. Tapi warna, flavor akan mencerahkan warna, teksturnya akan menjadi lembut. Contohnya pada tomat, sangat mudah sekali untuk mengelupaskan kulit pada tomat tersebut. Kemudian ada pasteurisasi. Pasteurisasi tersebut adalah suatu proses pengolahan di mana proses pengolahannya menggunakan suhu tinggi di bawah 100 derajat Celcius beberapa menit atau beberapa detik. Yang fungsinya dari pasteurisasi tersebut adalah membunuh mikroba patogen atau mikroba penyebab penyakit. Contohnya penyakit TBC, disentri, diare, dan penyakit perut lainnya. Kalau TBC itu berarti bakteri tuberkulosisnya yang dimatikan. Disentri ada E. coli, coliform, kemudian lagi ada mikrobakteria, itu dapat dihilangkan. Salmonella typhi itu dapat dihilangkan dengan menggunakan pasteurisasi. Proses pasteurisasi itu ditemukan oleh Bapak Louis Pasteur. Bapak Louis Pasteur ini adalah Bapak Louis Pasteur. Nah, pasteurisasi yang dikenal itu biasanya pada produk sari buah, kemudian susu, sari buah, dan susu pasteurisasi. Telur juga ada yang telur pasteurisasi. Nah, Louis Pasteur menemukan metode pasteurisasi pada saat dia penelitian pada pengolahan produk minuman anggur wine, di mana wine tersebut dilakukan pasteurisasi terlebih dahulu sehingga dapat mematikan mikroorganisme penyebab penyakit patogen. Nah, ini adalah tujuan dari pasteurisasi. Pertama, untuk membunuh semua bakteri patogen dan penyebab penyakit, dan yang kedua memperpanjang masa simpan makanan. Karena apa? Kenapa bisa memperpanjang masa simpan makanan? Karena enzim patogennya sudah hilang, namun enzim pembusuknya masih ada, sehingga masa simpan makanannya itu tidak terlalu dalam jangka panjang. Nah, jadi kalau misalnya produk pasteurisasi lebih panjang lagi, lebih awet lagi, disimpan dalam keadaan atau disimpan pada suhu refrigerator. Sedangkan kayak sterilisasi di suhu ruang juga dia akan awet. Jadi sari buah, susu pasteurisasi itu akan menjadi aman apabila disimpan pada suhu refrigerator. Kita lihat saja di swalayan kayak sari buah dengan susu pasteurisasi itu berarti disimpannya di dalam suhu refrigerator untuk memperpanjang masa simpannya.
Ya. Nih ingat, mikroba non patogen atau pembusuk itu masih ada dan berkembang